Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya dengan Ifah Atur Kurniati, Magister Ilmu Komunikasi. Saya adalah salah satu dosen tetap pada jurusan Komunikasi, Program Studi Penyiaran, Politeknik Negeri Media Kreatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di Politeknik Negeri Media Kreatif, jurusan Komunikasi pada program studi Broadcasting atau Penyiaran. Adapun keilmuan saya adalah ilmu komunikasi dan saat ini saya mengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi pada program studi penyiaran. Adapun capaian pembelajaran dari lulusan program studi penyiaran adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Lalu, konsep dasar ilmu komunikasi berkaitan dengan penyiaran, penerbitan, periklanan dan fotografi, serta industri kreatif. Selain itu, mampu menyusun membuat perencanaan kreatif sesuai bidang program studi yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Dan yang terakhir adalah mampu mengevaluasi dan menganalisis produk kreatif sesuai bidang program studi yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah adalah mampu menjelaskan perkembangan ilmu komunikasi, prinsip dan unsur komunikasi. Diharapkan juga mahasiswa mampu menjelaskan model, hambatan, efek dan teori komunikasi. Adapun untuk teori komunikasi disesuaikan pada lingkup masing-masing program studi. Kami juga berharap capaian pembelajarannya mampu mahasiswa untuk menjelaskan proses komunikasi massa. Mahasiswa juga mampu menjelaskan karakteristik pada konteks komunikasi massa dan hal ini sesuai dengan studi kasus dalam lingkup program studi. Dan yang terakhir, CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan teori ilmu komunikasi, komunikasi massa, dan industri kreatif. Adapun dalam pengajaran di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, saya menggunakan model case method atau studi kasus, yang mana dalam penyampaian materi pengantar ilmu komunikasi terkait dengan implementasi, dengan teori-teori ilmu komunikasi, itu akan mengambil studi kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan pada penerapannya di industri kreatif. Untuk evaluasi, biasanya yang digunakan adalah dengan memberikan tugas, lalu memberikan juga ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Adapun bobotnya adalah sebagai berikut. Untuk absensi, bobotnya 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Untuk mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar ilmu komunikasi. Dalam ilmu komunikasi sebagai pengantar pada program studi penyiaran atau broadcasting, saya akan mengajarkan tentang bagaimana implementasi dari ilmu komunikasi dalam dunia broadcasting dan memperkenalkan komunikasi sebagai ilmu. Jadi tidak hanya kita melakukan komunikasi aktivitas tanpa mengetahui dasarnya ilmunya, namun kita juga akan mempelajari lebih lanjut tentang ilmu komunikasi dan implementasinya dalam keseharian dan bisa diterapkan dalam industri kreatif. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang sejarah, perkembangan, ruang lingkup, prinsip, unsur, model, bentuk, konteks, dan efektivitas dalam ilmu komunikasi. Mahasiswa juga akan belajar memahami secara teori dasar dari ilmu komunikasi dan konteksnya dengan komunikasi massa. Mengapa komunikasi massa? Karena dalam hal ini program studinya adalah program studi broadcasting yang mana bersentuhan dengan massa.
Lalu mahasiswa juga akan diajak untuk menyatakan pemikiran kritis dan sistematis, menyimpulkan penalaran terhadap pengantar ilmu komunikasi ini. Nah, dari deskripsi singkat mata kuliah ada 8 hal yang digarisbawahi. Yang pertama adalah ruang lingkup, definisi, dan unsur komunikasi. Yang kedua adalah prinsip komunikasi manusia. Yang ketiga model komunikasi. Yang keempat komunikasi verbal dan non-verbal. Konteks komunikasi. Yang keenam efektivitas dan hambatan dalam komunikasi. Yang ketujuh ruang lingkup, konteks komunikasi massa. Dan yang kedelapan adalah teori-teori komunikasi dan komunikasi massa. Nah, dalam pengajaran ini, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, ada beberapa referensi buku yang saya gunakan. Yang pertama adalah bukunya dari Deddy Mulyana tentang ilmu komunikasi sebagai suatu pengantar. Ini edisi revisi yang saya gunakan. Lalu juga ada dari Stanley J. Baran tentang Introduction to Mass Communication. Lalu juga ada dari Steve Dutt dan David T. McMahon, ini tentang Communication is Everyday Life Second Edition. Lalu juga ada dari Joseph De Vito, ini adalah kitab dari ilmu komunikasi yang berjudul tentang Human Communication The Basic Course. Jadi itu adalah beberapa referensi buku, di samping juga saya terus memperbaharui tentang keilmuan pengantar ilmu komunikasi ini melalui jurnal-jurnal. Untuk itu, mari kita saksikan video saya mengajar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan saya, Iva Atur Kurniati, yang akan mengajarkan tentang pengantar ilmu komunikasi di pertemuan pertama ini. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan teman-teman dimudahkan dalam belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, saya sudah ada materi yang akan saya share untuk teman-teman semuanya di hari ini. Nah, tapi saya akan sampaikan dulu kita mau ngapain. Ya, jadi teman-teman belajar tentang ilmu komunikasi itu sebenarnya ngapain. Nah, jadi ini saya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman akan belajar mengenai sejarah dari komunikasi itu sendiri, perkembangannya sampai saat ini, lalu fungsi, tipenya, modelnya, karakteristiknya, hambatan, dan juga dari efektivitas komunikasi. Lalu setelah belajar dari pertemuan hari ini, saya berharap teman-teman memahami teori dasar ilmu komunikasi sehingga bisa menyatakan pemikiran secara kritis dan sistematis. Ya Allah, Mbak, susah banget, ini kalimat apaan gitu ya. Oke, intinya teman-teman, setelah mempelajari ilmu komunikasi ini, teman-teman tahu bagaimana komunikasi itu berkembang sampai saat ini, sehingga teman-teman mampu mengkomunikasikan, memahami esensi dari komunikasi itu sendiri, dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah saya mau tanya dulu, kita ice breaking dulu ya, biar nggak tegang. Kalau misalnya teman-teman mendengar kata komunikasi, apa yang dibayangkan? Ngobrol, jardil, membicarakan, apalagi hubungan kuat, terus apalagi diskusi, terus ngobrol, membicarakan, hubungan kuat, diskusi, apalagi? Udah? Oke. Nah, kalau kita melihat dari komunikasi sendiri, kan teman-teman pasti awam tuh ya dengan kita bilang, makanya komunikasinya harus berjalan dong, komunikasinya harus sesuai dong gitu ya. Nah,
sebenarnya apa sih Mbak komunikasi gitu ya yang sebenarnya dekat sekali dengan kita dalam keseharian. Manusia tidak lepas dari aktivitas komunikasi, even dari kita mulai lahir sampai nanti kita berakhir. Jadi kita akan selalu berkomunikasi. Tapi yang membedakan adalah ketika kita mengetahui apa sih komunikasi, teman-teman bisa baca. Komunikasi berasal dari bahasa Latin komunis. Pernah dengar? Ada negara komunis, contohnya apa? Korea Utara, and then Rusia, apalagi Uni Soviet sama dengan Rusia, ya kan? Apalagi Tiongkok ya, Cina atau Tiongkok. Nah, apa ciri dari negara komunis? Apa cirinya? Apa? Berbicaranya terbatas, apalagi? Apalagi ciri dari negara komunis apa dah? Otoriter apalagi? Otoriter, pembicaraan terbatas cirinya ya. Tapi ketika kita menarik dari bahasa Latin dan dikaitkan dengan komunikasi, komunis ini artinya sama. Ada istilah kalau negara komunis sama rata sama rasa. Jadi orang nggak boleh kaya di situ. Orang kaya harus rata-rata di situ semuanya sama, mendapatkan hal yang sama. Nah komunikasi gitu. Jadi komunikasi intinya adalah membuat jadi sama. Bagaimana yang saya maksud bisa ditangkap oleh siapa namanya? Nida. Oleh Nida sama dengan yang saya inginkan. Ya, makanya kalau teman-teman in relationship sama komunikasi menyenangkan karena kayak gini aja udah tahu maunya apa. Gitu ya. Jadi ya harus belajar komunikasi dulu karena komunikasi artinya sama. Jadi apa yang saya maksud Nida tuh sama. Karena paling susah kita menerjemahkan apa yang ada di pikiran, bener nggak? Bener ya teman-teman sambil membuat tugas misalnya, gue tuh maunya ya baju yang warna merah, polkadotnya kecil-kecil, warnanya putih. Tar dulu, kecil versi saya sama kecil versi Nida sama nggak? Beda. Nah, kecilnya versi apa? Makanya dia bilang itu dikomunikasikan. Kecil yang saya maksud diameter 1 cm loh. Kata Nida enggak, 1 cm mah gede Mbak. Ada lagi 0,5 gitu. Nah itu kan membuat jadi sama. Makanya dalam komunikasi kita sebenarnya membuat sama. Aktivitas tuh kita jadi sama apa yang saya maksud dan lawan bicara kita jadi sama gitu ya. Nah kan lihat maksud dari seseorang kepada seseorang lainnya. Kita masih bilang seseorang ya, teman-teman belum belajar istilahnya. Nah, oke, ini akrab di keseharian teman-teman? Akrab banget Mbak. Saya nguap aja update Mbak. Supaya satu dunia tahu. Tapi nguap yang Anda maksud, mau ngapain? Tujuannya sama nggak dengan yang saya maksud? Menguap itu kan bisa capek, apalagi? Ngantuk, apalagi? Menguap gitu ya. Terus bosen ya kan? Kayak males gitu ya kan? Itu kan semua dari satu aktivitas. Makanya kita seneng nih update Instagram kayak semakin misterius tuh kayak semakin seneng kayak foto cincin aja deh. Padahal apa yang mau ditunjukin? Habis beli cincin baru, ya, habis punya pacar baru, habis dilamar. Semakin misterius kita makin seneng kan kayak bikin orang-orang tuh tahu nggak ya maksud gua apa gitu. Ya nggak sih? Ya kan? Nah, jadi itu sebenarnya aktivitas dari komunikasi, tapi kita nggak sadar. Karena kita belum tahu ilmunya ya, gitu ya. Nah, terus yang kedua tadi siapa bilang ngobrol jardil ya? Ngobrol terus. Kalian tahu hidup kita sebagian besar diisi dengan komunikasi, dengan ngobrol. Ya Allah kesandung aja ngobrol. Ya kan? Kayak ada jatuh ngobrol, ngelihat benda aneh gitu ya ngobrol. Ada yang nggak cocok senggol-senggolan ngobrol, gitu kan? Semuanya ngobrol. Dan salah satunya lagi yang kita hadapi pada waktu COVID, perkuliahan daring. Nah nanti kita bahas lebih lanjut ya, bagaimana bentuk komunikasi karena ada verbal, non verbal. Tapi kita sekarang samakan dulu persepsinya tentang komunikasi itu sendiri. Oke. Nah, jadi komunikasi itu jadi ada ilmu.
Komunikasi kayak kita tahu cuma ngobrol doang Mbak, kita tahu cuma kayak kita harus mengomunikasikan, tapi ternyata komunikasi bisa dipelajari. Bahkan di tahun 1950 ini ilmu komunikasi mulai dikaji. Kayak gimana sih komunikasi? Apa sih faktor-faktornya? Penyebabnya kenapa sih kita harus berkomunikasi gitu? Karena kita manusia makhluk sosial. Oke. Nah. Oke, sekarang kita activity time. Activity time. Berdasarkan uraian sebelumnya, menurut teman-teman, apa pentingnya mempelajari ilmu komunikasi? Tunjuk tangan. Oke, silakan Jardil. Mengurangi salah paham sih. Oke, mengurangi salah paham. Misalnya, implementasinya, contohnya. Contoh misalnya kayak lagi di dalam satu tim, ada tugas akhir, pasti kan ada perbedaan-perbedaan. Nah misalnya kayak entah mungkin salah satu orang yang misalnya saya gitu, saya ini lebih bagus, tapi mungkin teman tim saya punya pandangan yang lain. Nah mungkin komunikasi itu jadi salah satu hal kunci biar kita bisa nemuin titik tengahnya gitu. Sama-sama win-win solution. Oke, good. Kasih tepuk tangan buat Jardil. Tepuk tangannya biar banget ya, kayak nggak usah heboh aja, nggak apa-apa ya kan. Ya. Oke, ada lagi? The other question? The other answer? Siapa lagi? Silahkan. Gender lah, yang perempuan sekarang coba. Atula lirik-lirikan. Kalau lirik-lirikan juga berkomunikasi tuh kayak ada lagi nggak ditunjuk? Oke, siapa lagi? The other answer? Jadi pelajar, kalau menurut Jardil pentingnya untuk supaya nggak ada salah paham Mbak gitu ya. Oke, yang lainnya silakan. Siapa? Namanya? Naomi. Oke, silakan Naomi. Untuk memberikan informasi. Memberikan informasi Kepada lawan bicara. Oke, untuk memberikan informasi kepada lawan bicara. Pernah dengar gini? Kalau ada orang tua ya, gue orang tua lah, kalian ABG aja, anak muda aja, remaja kayak, ih ya ampun kok dia nggak peka banget sih gitu kan. Gue tuh pengennya sebenarnya makan seblak hujan-hujan gini, kok nggak peka banget sih gitu kan. Gimana mau peka kalau tidak ada informasi yang disampaikan? Ngomong aja. Dalam ilmu komunikasi itu dipelajarin, disampaikan. Makanya tadi Naomi bilang, Mbak, kalau menurut saya pentingnya mempelajari ilmu komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada lawan bicara. Gimana lawan bicaranya bisa tahu kalau tidak disampaikan informasi yang diinginkan, gitu ya. Oke, ada lagi? Yang lainnya? Ada lagi yang lainnya, silakan, Mas. Kayak Anda ragu-ragu gitu kan? Saya anak komunikasi itu bisa lihat kayak, please tunjuk saya gitu. Silakan, siapa namanya? Ya, siapa namanya? Iksan, silakan Iksan. Apa? Hiburan. Untuk hiburan, misalnya, coba dikasih tahu contohnya. Misalkan kita saya mau refreshing atau menyegarkan pikiran gitu. Oke. Saya datang ke tempat rekreasi Ah. atau mungkin ke tempat acara stand up comedy yang Oke. sekiranya bisa menghibur saya gitu. Oke, good. Boleh kasih tepuk tangan buat Naomi sama Iksan? Tadi Naomi terlewat ya tepuk tangannya. Kayak biar sekali Anda tepuk tangannya ya, nggak meriah gitu kan. Oke, jadi kalau kata Iksan, Mbak, saya mempelajari ilmu komunikasi itu untuk hiburan. Nah, tapi sudut pandangnya Iksan itu sudut pandang yang saya kalau mau dapat hiburan tuh saya datang ya Mbak ke stand up comedy, ke satu acara. Nah, sebenarnya komunikasi juga hiburan. Anda pernah dengar ada penelitian yang mana perempuan itu satu hari harus keluar berapa puluh ribu kata? Berapa? Berapa puluh ribu kata? 20.000. Anda bayangkan 20.000 kata. Anda suruh ngetik aja satu paragraf 150 kata aja bingung. Ya Allah Mbak, bikin apa lagi? Bener nggak? Ya Allah, tapi kalau ngobrol 20.000 kata itu ngalir aja, coba lo ya. 20.000 kata. Ini kan sebenarnya hiburan. Ya, yang laki-laki juga sama kan. Ya Allah, satu hari saya kalau misalnya sama pasangan saya mulu Mbak, yang perempuan, ya Allah Mbak, capek banget. Saya cari hiburan, ngobrol dengan
teman sama-sama laki-laki, nongkrong kita gitu kan. Nah itu kan juga sama cari hiburan dengan melakukan komunikasi. Tadi kita bilang ya Instagram ya, itu kan bagian dari kita juga mencari hiburan. Jadi komunikasi itu sangat banyak sekali kenapa kita mempelajari. Tadi menghindari salah paham, sebagai menyampaikan informasi. Jadi tidak hanya menyampaikan tapi juga mendapatkan informasi. Lalu Iksan, tidak hanya kita untuk hiburan yang aktivitasnya kita sendiri, tapi juga ternyata dari berkomunikasi kita juga dapat hiburan. Ya? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak? Pertanyaan adalah kapan selesai gitu ya? Tenang, setelah ini slide yang paling kalian suka adalah slide terima kasih. Ya? Ini slide yang paling kalian suka, kayak itu slide saya bikin menarik ya kan? Ada macam-macamnya, enggak menarik. Menarik adalah slide yang isinya thank you. Oke, sampai sini cukup jelas untuk program kita hari ini. Baik, kalau cukup jelas, tadi kita sudah melakukan diskusi terkait dengan ilmu komunikasi itu apa, perkembangannya, implementasinya sampai pada apa yang Anda dapat dari mempelajari ilmu komunikasi. Tugasnya gampang. Karena ini adalah keseharian teman-teman. Jadi saya minta teman-teman membuat video pendek tentang bagaimana komunikasi itu bekerja dalam lingkungan sehari-hari. Jadi teman-teman ini adalah kerja kelompok. Nanti saya akan membagi kelompoknya ke dalam diinfokan ke dalam grup WhatsApp. Nah dari kelompok tersebut teman-teman silahkan buat bagaimana teman-teman melihat peristiwa atau fenomena komunikasi di sekitar teman-teman, kemudian buat video pendeknya. Minggu depan sama-sama kita akan mempresentasikan dan membahas kira-kira itu termasuk ke dalam jenis komunikasi apa. Kalau sudah cukup jelas, tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.